baik rekan MS Trade and Investment. Kali ini ya tentang CPIN. Buat rekan-rekan yang mengikuti channel saya ya, tentu akan sering mendapatkan bahwa saya sering membahas saham ini ya. Memang menurut saya saham ini memang sangat menarik ya pergerakannya. Kita lihat dulu dari chartnya. Ini adalah chart, kita akan lihat dulu dari monthly-nya ya. Monthly-nya sangat bagus. Jadi dia breakout dari breakout dari konsolidasi di sini. Konsolidasi bisa dilihat dari adanya belitan moving average ya. Moving average yang berbelit itu menunjukkan adanya konsolidasi dalam moving average bulanan. Di sini. Di dalam moving average bulanan dia mengalami konsolidasi ya di sini. Nah, dari situ ada beberapa resisten yang kita perlu amati di sini ya, di sini dan juga di sini. Nah, dalam resisten monthly-nya ternyata dia mampu menembus, ditembus. Jadi memang secara monthly dia mampu ya. Sekarang kita akan lihat dalam weekly. Nah, weekly-nya udah, data saya udah sampai habis nih. Ya, weekly-nya seperti ini ya, sama juga ya, ketika terendah di 2015 bulan Agustus ya, kemudian dia naik, tapi sempat turun di sekitar 2700 ya, 2700 ya, kemudian dia sempat ya, kalau range-nya sih kelihatan di antara 2700 sampai 2700 ini ya, sampai 3600 ya. Apabila Anda sempat membuat garisnya ya, resisten, support resistennya terlihat dalam weekly juga terjadi breakout. Jadi dalam weekly-nya juga terjadi breakout. Nah, kemudian di daily-nya ada sangat bagus sekali bentuknya. Kita akan besarin lagi. Chartnya akan kita besarin. Nah, ya seperti ini ya. Di dalam channel saya kemarin kan bilang seharusnya trading itu adalah seperti ini ya. Di sini kita menggunakan moving average 5 ya, 20 dan 60. Moving average 5, 20 dan 60. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Di sini moving average 60 itu tidak pernah tertembus ketika dia mulai berlari dari bulan Juli ya. Ini adalah ya bulan Desember, ini bulan Juli. Dari bulan Juli dia sudah perfect bullish secara daily, yaitu di mana moving average yang pendek yang 5 selalu berada di atas yang 20 dan 60 ya. Seperti ini. Jadi moving average 60 selalu di bawah, kemudian yang MA20 itu di tengah ya, baru MA5 dia berayun-ayun di atas moving average 20. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi patokan bagi Anda untuk trading pada spin dengan menggunakan perpaduan antara moving average 5 dan 20. Jadi di sini support kita gunakan adalah moving average 20-nya, sedang moving average 5-nya kita gunakan untuk membeli dan menjual. Jadi intinya adalah ketika dia sudah terlalu jauh dari moving average 5 seperti ini maaf ya. Seperti ini. Ini sudah swing terlalu jauh dari moving average 5 ya. Kita membeli. Dan kita akan jual di moving average 5 lebih sedikit atau boleh sampai mentoknya, tapi Anda harus cek lagi di candlestick harian ya, jam-jaman maksud saya. Jadi ini adalah, sebentar saya geser,
Ini adalah moving average 5, 20 dan 60 ya. Patokannya seperti ini. Moving average 60 tidak pernah tertembus. Moving average 20 adalah sebagai batas ya. Anda mungkin harus sangat ekstra waspada ketika dia mulai menembus moving average 20. Tetapi selama Anda melihat tidak ada pergerakan yang mengkhawatirkan, maka Anda cukup pantau di moving average 5. Ketika dia bergerak terlalu jauh dari moving average 5, Anda boleh cicip di cepin itu. Baru kemudian Anda jual ketika dia sudah naik di atas moving average 5. Karena di sini kita berpatokan moving average 5 untuk pergerakan harganya. Jadi terlalu jauh atau turun terlalu jauh dari moving average 5 kita beli, dan naik terlalu tinggi dari moving average 5 kita jual. Di sini Anda harus memadukan juga dengan resisten ya. Di sini Anda bisa garis. Saya gak repot kalau mau garis sekarang karena saya hanya pakai handphone sama layar aja ya. Saya nggak pakai gadget biasanya untuk memantau. Jadi di sini ini resistannya jelas, resistannya di 7.300. Resistannya di 7.300 ya, terbentuk tanggal 6 ya. Kemudian selama itu dia mencoba beberapa kali menembus resistennya. Ini 1, 2, ada 3 kali dicoba tapi gagal. Nah, kalau Anda lihat di sini, sebenarnya dia membentuk flat di atas, tapi pada bagian bawah ini adalah triangle. Jadi ini kalau Anda garis sendiri ya, ini lurus yang di atas ya. Yang di bawah ini adalah ascending triangle. Atau pada saat dia konsolidasi mendekati resistennya, maka dia membentuk ascending triangle. Itu menandakan bahwa dia mencoba mengumpulkan tenaga untuk menembus resistan di 7.300. Baik, saya lanjut lagi ya. Tadi saya charging karena habis. Jadi terhadap saham seperti ini saya suka sekali, karena ini saham seperti ini ya, yang tipikal seperti Cepin ini, dia memberi kita kesempatan untuk trading. Saya lebih berani untuk trading pada saham-saham yang memiliki bentuk perfect bullish dengan kriteria moving average yang pendek di atas yang panjang, di atas yang lebih panjang lagi. Itu syarat kriteria utama kita harus masuk pada saham-saham tersebut. Sebentar ya, saya akan rubah order dulu karena saya tadi takutnya kelewat order saya tadi masuk di saham ini ya, hampir setiap hari saya masuk di saham ini. Baik, saya pause dulu ya. Oke. Baik, udah saya pause, posisi saya udah cukup aman di saham ini. Jadi saya menjelang sore ya. Kebiasaan Cepin ini kan ketika menjelang sore dia biasanya naik. Nah, itulah yang salah satunya kita manfaatkan untuk trading saham-saham tersebut. Jadi saya biasanya menggunakan saham-saham seperti ini untuk mencari profit harian ataupun untuk menutup cut loss ya. Karena pergerakan dari saham seperti ini sangat bagus, sangat aktif. Dan ketika dia sudah cukup power ya, menembusi resistannya, dia akan berlari kencang sekali. Seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa saham-saham seperti ini saham all time high atau yang menembus all time high-nya membentuk new high. Ini adalah saham yang tidak punya musuh kecuali profit taker atau orang yang merealisasikan profitnya. Ini sudah seharusnya Anda ikut trading pada saham seperti ini walaupun satu lot, karena ini termasuk satu pelajaran penting yang dulu saya dapatkan ketika pertama kali saya trading, bahwa hanya tradinglah pada saham-saham yang uptrend ya, ke single ya, karena saya nggak lengkap bawa properti untuk syuting, saya pakai tangan ini. Namun demi mengupdate konten yang ada di YouTube saya
Saya berusaha semaksimal mungkin dengan peralatan yang ada, saya coba untuk update. Dan ini kebetulan Cepin ini sangat bagus sekali pergerakannya. Jadi ini saya trading menggunakan netbook dengan RAM yang kecil ya, sangat mengganggu saya karena biasanya saya trading dengan SSD dengan kecepatan tinggi dengan RAM yang besar berlimpah. Ini sekarang saya harus trading dengan 1 GB RAM, tapi tenang aja, saya udah beli tambahan RAM ya. Ini karena netbook istri jarang dipakai trading ya, memang kadang-kadang aja dipakai trading seperti itu. Baik, kembali ke bahasan ya. Jadi kalau dilihat kenapa saya memilih Cepin, sedang ada 2 perusahaan pada bidang yang sama yang bergerak pada bidang yang sama. Jadi alasannya adalah di chartnya ya. Anda harus perhatikan ketika suatu saham bergerak pada bidang yang sama dan dia memiliki waktu bergerak yang sama. Misalkan ini kan Cepin bergerak di bidang pakan ayam, produksi ayam atau di all chicken, itu bergerak bersamaan dengan ini yang lain, emiten yang lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Nah, kalau ketiganya bergerak dalam bidang yang sama, misalkan konstruksi bergerak pada bidang yang sama, emiten-emitennya bergerak bersamaan, maka yang perlu Anda perhatikan adalah Anda harus lihat chartnya dulu. Kalau Anda lihat chartnya bagus, memenuhi perfect bullish, dan transaksinya, nih di sini transaksinya itu Anda lihat di, sebentar saya cek. Jadi Anda lihat di sini, di transaksinya ini aktif ya, tidak tipis, aktif, itu Anda wajib atau Anda layak untuk perhatikan saham-saham seperti itu. Karena sekali dia sudah aktif, bergerak dan masih menunjukkan powernya untuk naik, maka disitulah kesempatan Anda untuk trading. Jadi coba kalau Anda perhatikan ya, saya kembalikan ke chart menitan. Maaf, saya kembalikan ke chart multi chart ya. Nah, di sini ini kalau saya rubah ke 60 ya, ke 60, oke. Ke 60 menit. Di sini Anda melihat walaupun dia menembusi puncak di 7.300 atau all time high-nya, namun ternyata range hariannya dia sangat lebar. Kalau seperti ini, kalau Anda berani hold, saya yakin berat sekali mental Anda. Kalau seperti ini, yang saya lakukan adalah saya trading. Kenapa? Karena ketika dia sudah naik, dia ternyata juga tidak hanya naik, dia juga choppy, dia juga turun, dan penurunannya, naiknya sehari bisa 5% dan turunnya sehari juga bisa 5%. Tentu itu juga Anda harus perhatikan. Seperti ini ya. Ketika opening pagi langsung ke 7.200, ternyata nggak lama, ini dalam jam ya, berarti ini berapa jam nih ya, sekitar ini kemarin berarti 1, 2, 3, ini sehari kemarin bermain di 7.200. Nah, hari ini opening tadi di 7.200-an tapi tutupan cenderung turun dan sempat ke 6 berapa ya, 6750 terus naik lagi. Nah, kita lihat apakah hari ini dia masih memenuhi habitat atau habit biasanya, bukan habitat ya, habit biasanya, yaitu ketika closing dia ditarik mendekati 7.000 ya. Kalau seperti itu ya, saya akan untung sekitar 5% dari Cepin ini. Baik, demikian update dari MS Trade, sekilas tentang saham yang sering saya tradingkan, yaitu Cepin, yang memenuhi kriteria saham-saham yang perfect bullish ya. Baik, semoga apa yang saya sharing ini memberikan manfaat untuk rekan-rekan trader Indonesia semuanya. Sekian, terima kasih rekan-rekan.